Kami percaya Tuhan di tengah kami, bekerjalah saat firman-Mu dinyatakan. Kami berdoa supaya Roh Kudus bergerak di ruangan ini menyentuh setiap jiwa. Bahkan yang mendengarkan dari rumah secara live streaming juga Tuhan, Roh-Mu bergerak, bekerja, berbicara kepada setiap mereka. Biarlah bukan hanya sekedar perkataan manusia yang kami dengar, tapi sungguh Tuhan sendiri Engkau berbicara kepada kami, menjumpai kami secara pribadi saat sesi firman Tuhan ini. Kami menyambut firman-Mu, kami menyambut pribadi-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Hari ini kita akan membahas dari satu kisah yang sangat sederhana sekali. Begitu sederhananya kadang-kadang yang baca Alkitab sampai lewat aja ya, bacanya cepet-cepet, oke lewat. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah kejadian atau peristiwa yang sangat penting sekali dan sangat dalam maknanya. Mari kita buka bersama di Lukas pasal yang kelima, ayat 27 sampai 32. Kita akan membaca dulu ayat-ayatnya supaya Anda tahu konteks ceritanya dan background story-nya seperti apa. Lalu kemudian saya akan menjelaskan kepada Anda apa pesan Tuhan dari kisah yang kita baca ini. Lukas pasal kelima ayat 27 sampai 32, Anda yang membawa Alkitab di handphone Anda juga kita sambil menyimak bersama saat saya membacakannya. Nah, Anda cermati kalimat-kalimatnya Bapak Ibu ya, informasi-informasi yang ada di dalam kalimat-kalimat ini karena penting sekali untuk kita tahu nanti keseluruhan pesannya apa ya. Ayat 27 saya akan mulai bacakan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Bersama-sama kita baca ayat 32, 1, 2, 3. "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Nah, banyak orang baca perikop ini cepet aja, ya udah ini cerita tentang Lewi dipanggil Tuhan untuk mengikut dia gitu ya. Ya udah selesai gitu ya. Tapi Bapak Ibu, mari kita lihat lebih dalam. Siapa Lewi? Lewi ini adalah nama lain dari Matius yang menulis kitab Matius. Jadi kalau Anda baca Injil, ada 4 kitab Injil, salah satu yang urutannya kalau di Alkitab kita yang pertama adalah Matius. Nah ini orangnya, nama lain dari Matius ini adalah Lewi. Nah Lewi ini siapa Bapak Ibu? Kalau Anda tahu bahwa bangsa Israel itu punya 12 suku. Salah satu dari suku itu namanya adalah suku Lewi. Nah suku Lewi ini siapa? Jadi Bapak Ibu dari 12 suku bangsa Israel ada satu suku yang dikhususkan yaitu suku Lewi. Suku yang lain yang 11 lainnya itu mereka hidup seperti pada umumnya orang lain hidup pada zaman itu. Ada yang jadi nelayan, ada yang jadi petani, ada yang berdagang, ada yang ya pokoknya pada umumnya ya masyarakat normal tanda kutip ya. Nah tapi khusus satu suku namanya suku Lewi ini. Mereka dipisahkan dan dikhususkan oleh Tuhan sengaja untuk sepenuh waktu full time semua satu suku Lewi. Itu mereka sejak lahir cepret, begitu lahir sebagai suku Lewi, mereka dari kecil dipersiapkan untuk menjadi imam yang melayani di bait Allah sepenuhnya. Itu sudah sejak dari kemah suci waktu zaman Musa sampai nanti kemudian jadi bait Allah. Itu suku Lewi turun-temurun, mereka semua menjadi imam. Jadi tidak ada yang melakukan pekerjaan lain karena hidupnya itu sepenuhnya untuk ada di bait Allah. Itu suku Lewi. Maka mereka dari kecil sudah sangat familiar dengan aturan-aturan yang ketat dalam hidup mereka. Karena untuk menjadi imam di bait Allah itu tidak main-main Bapak Ibu Saudara ya. Kalau Anda pernah
tahu gitu ya, ada yang namanya pelataran, ada namanya ruang kudus, ada namanya ruang maha kudus. Nah, hanya imam besar yang bisa masuk sampai ke dalam. Imam besar itu cuma satu gitu ya. Dan masuknya pun cuma setahun sekali. Nah, imam-imam yang lain mungkin melayani di sekitar pelataran dan lain-lain. Tapi walaupun itu cuma pelataran, bukan ruangan yang maha kudus yang paling dalam sekalipun. Tapi kalau orang sampai masuk ke bait Allah, itu hidupnya harus kudus. Apalagi melayani di situ, harus kudus. Kalau sampai hidupnya nggak kudus, misalkan malam sebelumnya lah mabok-mabokan atau melakukan apa gitu ya. Besok paginya dia pelayanan, dia bisa mati. Baru menginjakkan kaki saja di bait Allah, dia bisa mati tuh. Nah, untung kita nggak hidup di zaman ini ya, di zaman seperti itu ya. Kalau kita hidup di zaman seperti itu ya, wah kita misalkan hari Minggu ya, malamnya kemarin lagi ngaco gitu ya. Hari ini pelayanan jadi usher ya, baru masuk gereja mati gedubrak gitu ya. Wah ngeri sekali gerejanya ya. Nah pada zaman itu seperti itu. Jadi orang yang hidup di suku Lewi itu sangat mengerti dari sejak kecil. Aturan yang ketat, hukum-hukum rohani. Bagaimana hadirat Tuhan, karena di dalam bait Allah itu hadirat Tuhannya itu lebih nyata gitu ya. Bukan di tempat lain gak ada hadirat Tuhan, Tuhan hadir di semua tempat. Tapi Tuhan tidak menekankan dan memanifestasikan secara nyata di semua tempat. Nah Bapak Ibu Anda harus paham. Di tempat paling banyak dosa dilakukan pun Tuhan hadir di sana gak? Tuhan hadir di sana. Tapi kadang-kadang kenapa gak berasa kalau Tuhan hadir di sana? Karena Tuhan tidak menitik beratkan kehadirannya di situ. Nah di bait Allah Tuhan menitik beratkan hadiratnya di situ. Makanya orang yang masuk di situ bisa tahu sekali, berasa sekali Tuhan hadir di tempat itu. Nah imam orang-orang yang melayani dari suku Lewi ini sudah familiar dengan situasi seperti itu. Dengan hal-hal rohani, hukum Tuhan yang ketat, dengan hadirat Tuhan. Nah Lewi yang kita baca ini dia sudah pasti keturunan Lewi. Dan dia dikasih nama juga Lewi. Tapi apa pekerjaannya? Dia tidak menjadi imam, dia tidak melayani di bait Allah Bapak Ibu. Padahal namanya Lewi. Dia melakukan apa? Dia menjadi, kita baca tadi informasinya apa? Pemungut cukai. Kalau Anda ikut sekolah minggu mungkin Anda pernah dengar pemungut cukai adalah orang yang berdosa. Nah di mana dosanya pemungut cukai itu? Pemungut cukai itu kan penarik pajak. Cukai itu kan pajak. Pemungut cukai ya pemungut pajak kan. Di mana dosanya pemungut pajak? Emang narik pajak dosa? Kalau narik pajak dosa berarti semua yang kerja di departemen pajak itu berdosa semua dong ya? Nah beda. Pajak yang kita hidupi sekarang dengan pajak pada zaman Yesus hidup itu beda. Kenapa pemungut cukai pada zaman itu masuk golongan orang berdosa dan disebutnya itu bukan cuma orang berdosa. Orang yang sangat berdosa sekali. Najis, hina, tralala. Ya. Jadi sangat berdosa. Kenapa kok bisa begitu? Nah ini saya ceritakan. Pemungut cukai, penarik pajak. Jadi bangsa Israel dikuasai oleh Roma, dijajah oleh Roma. Karena dijajah maka Israel harus bayar pajak kepada Roma sebagai penjajahnya gitu ya. Nah Roma ini pinter. Dia nggak mau taruh orang dia di Israel untuk narik pajak buat Roma, nggak mau. Kenapa? Kalau dia taruh orang Roma, nanti orang Israel makin benci kan sama Roma kan. Aduh udah ngejajah kita, narikin pajak, ya, wah nyebelin banget. Nah orang Roma pinter. Jadi orang Roma mengangkat orang Israel dari antara orang Israel sendiri untuk narik pajak dari orang Israel, tapi disetornya kepada Roma. Lah makanya orang Israel benci setengah mati sama pemungut cukai. Kenapa? Karena pemungut cukai ini kan sesama orang Israel, saudara sebangsa sendiri. Tapi kok dia malah mewakili bangsa Roma untuk ngambil duit kita, lalu dikasih kepada penjajah. Makanya pemungut cukai itu dianggap pengkhianat bangsa. Nah itu alasan pertama kenapa pemungut cukai itu dibenci sekali sama bangsanya sendiri. Terutama oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Anda tadi baca ayatnya kan. Makan bersama dengan mereka saja itu nehi, najis. Jadi nggak ada orang mau makan, misalkan kalau Anda pergi ke food court gitu ya. Lagi di mall di food court. Ada meja isinya pemungut cukai. Masih kosong banyak. Nggak ada tuh orang mau makan duduk deket-deket di situ nggak mau. Jangankan
Jangankan makan bareng ngobrol gitu ya. Enggak, satu meja aja mereka nggak mau. Karena begitu bencinya mereka sama pemungut cukai. Nah, penyebab kedua kenapa pemungut cukai itu dibenci sekali adalah, jadi pada waktu itu orang Israel itu mereka bisa meminta hak untuk mendirikan kantor cukai. Menjadi perwakilannya Roma. Kantor cukai itu namanya telones bahasanya, bukan telolet. Telones. Nah, Zakeus, kalau Anda pernah baca ceritanya ya, Zakeus itu kepala pemungut cukai. Dia kepala pemungut cukai, dia punya kayak kantor cukainya gitu. Nah, orang tuh kalau mau bisa punya kantor cukainya, dia harus menukar tanah pusaka kelahirannya untuk ditukar dengan bangsa Roma, lalu kemudian dia bisa mendirikan kantor cukai, dia bisa rekrut orang untuk jadi pemungut cukai, jadilah ini cukai grup gitu ya. Semacam grup cukai gitu ya. Nah, ini isinya orang Israel semua. Nah, kenapa bangsa Israel sangat benci perbuatan itu? Karena gini, kalau Anda masih ingat, ya ini kita cerita sejarah ya, Anda jangan masuk keadaan yang semakin dalam ya. Karena memang agak kayak didongeng gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi waktu Yosua masuk ke tanah Kanaan, mengalahkan sebagian, terus kemudian Yosua kan bagi-bagi tanah ke 12 suku ya kan. Bagi-bagi tanah, bagi-bagi tanah, bagi-bagi tanah. Nah, suku itu kemudian bagi-bagi tanah bagian mereka ke keluarga-keluarga. Keluarga ini, keluarga ini, keluarga ini. Nah, mereka yang dapat tanah itu disebutnya tanah pusaka yang diberikan oleh Tuhan. Tanah perjanjian. Jadi itu tanah dari Tuhan langsung. Kudus, suci. Seumur hidup tidak akan pernah dijual dan tidak akan pernah diberikan kepada siapapun. Karena itu tanahnya dari Tuhan langsung. Nah, ini orang kok bisa menyerahkan tanah pusaka itu, lalu dijadikan kantor cukai, rekrut pemungut cukai, ngambil duit bangsa Israel, dikasih buat penjajah. Wah, hina-nana ini namanya. Nah, makanya kenapa pemungut cukai saja sudah dibenci, apalagi kepala pemungut cukai makin dibenci. Nah, yang ketiga yang bikin pemungut cukai juga dibenci sekali dan dianggap sangat berdosa, bukan hanya karena mereka pengkhianat bangsa, menjual tanah Tuhan, dalam arti berarti menjual Tuhan juga. Tapi yang ketiga, dalam proses mereka menarik pajak, mereka sering memeras. Jadi, kok cuman segini sih bayarnya? Kasih double dong. Lah ini angka hitungannya memang saya mesti bayar pajaknya memang segini. Kamu kalau nggak kasih lebih, saya akan laporin ke Roma kamu penggelapan pajak. Nanti kalau Roma sudah menyetujui dari saya bahwa kamu menggelapkan pajak, kamu akan ditangkap, asetmu disita, disiksa, keluargamu akan merana. Wah, semua orang takut kan? Jadi akhirnya apa? Dikasihlah tambahan, padahal harusnya dia nggak bayar segitu. Tapi diperas, makanya pemungut cukai itu kaya, kepala pemungut cukai lebih kaya lagi. Nah, tapi cara kayanya adalah mendapat uang dengan cara memeras. Makanya bangsa Israel bencinya setengah mati dan menganggap pemungut cukai itu bukan cuma berdosa. Sangat berdosa. Andaikan neraka itu ada tingkat ke-7 paling bawah. Nah, ini pemungut cukai itu jadi arengnya di bawahnya. Jadi lebih panas, lebih bawah lagi gitu ya. Bahkan ada aturan tidak tertulis ya di antara mereka nih, terutama orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka itu kayak punya kesepakatan tuh gini. Kan kalau orang Farisi itu kan memegang hukum Taurat kan banget ya. 10 perintah Allah tuh wah mereka nggak ada yang miss. Mereka lakukan semua tuh 10 perintah Allah. Ya, Taurat yang isinya 600 aturan aja mereka mencoba lakukan semuanya. 600 aturan loh. Ya, termasuk nggak makan babi itu termasuk satu dari 600 aturan tuh. Apalagi cuma 10 perintah Allah. Wah mereka lakukan semua. Tapi di antara mereka punya kesepakatan gini. Khusus sama pemungut cukai, kita boleh melanggar aturan dianggap tidak melanggar. Jadi kan 10 perintah Allah kan ada ya jangan berdusta, benar gak ya? Nah mereka menganggap gini, kalau sama pemungut cukai bohong gak dosa. Gak apa-apa. Karena mereka ini udah dianggap, pokoknya udahlah ini buangan ini. Jadi kalau kita melakukan melanggar perintah Tuhan, dianggapnya gak melanggar. Jadi ngomong aja, aku gak punya duit, aku jangan gini, kan bohong sebenarnya duitnya ada gitu ya. Gak apa-apa kalau sama pemungut cukai. Itu ahli Tauratnya itu sampai segitunya loh sama pemungut cukai.
Nah ini siapa? Lewi. Suku yang kudus. Melayani di bait Allah. Tapi hidupnya jadi pemungut cukai. Kalau zaman sekarang saudara bayangin. Ini orang keluarganya keturunan pendeta. Semuanya pendeta semua gitu ya. So, pokoknya keluarga besar tuh pendeta, WL, wah pokoknya pelayan Tuhan semua ya. Terus punya anak ini dikasih nama Suci. Ya, namanya aja udah suci. Tapi dia sekarang kerjanya bikin narkoba. Ada yang bikin gitu ya dipanggil. Hei Suci, bikinin dong 1 kilo lagi. Ya, sudah bisa bayangin gak kehidupan Lewi itu dilemanya betapa galaunya dia ya. Semua orang panggil dia, hei Lewi, hei Lewi, hei Lewi. Dia langsung inget tuh, wah nenek moyangnya, imam-imam, bait Allah, kekudusan Tuhan. Tapi tiap hari dia mungut cukai ya. Dia kasih buat Roma. Nah itulah si Lewi ini yang nulis kitab Matius itu cerita hidupnya kayak gitu. Wah, Anda mungkin belum pernah dengar kan? Makanya hari ini pelajaran sejarah lumayan ya. Saya ngabisin waktu 15 menit untuk pelajaran sejarah. Ya. Nah sekarang artinya apa? Kenapa Bapak Ibu? Ini saya beritahu. Pada zaman itu pemungut cukai itu tidak punya harapan untuk bertobat lagi. Semua orang sudah vonis mati, ini orang berdosa masuk neraka. Gak ada orang mau peduli, gak ada orang mau ngomong. Bahkan boro-boro jabat tangan. Tatap muka, mata aja gak mau. Dia lewat atau dianggap gak ada. Makanya kenapa waktu Yesus masuk kota Yeriko, Sakeus pengen lihat Yesus, dia naik ke atas pohon. Iya, karena badannya pendek, betul dia gak bisa lihat. Tapi bukan cuma karena badannya pendek, karena dia mau bersembunyi dari banyak orang. Kalau sampai ketahuan Sakeus ada di kerumunan itu, Yesus kan kudus. Kok ada kepala pemungut cukai deket-deket, pasti dia udah diusir. Makanya dia, gini loh, kalau cuman karena badannya pendek, dia kan bisa naik pohon terus kemudian petantang-petantang di atas pohon kan. Yesus, Sakeus nih, Sakeus, kan bisa. Tapi kenapa dia naik ke atas pohon dan sembunyi di situ? Supaya semua orang gak tahu. Karena dia tahu kalau sampai ketahuan, dia akan diusir. Karena pemungut cukai, apalagi kepala pemungut cukai, sudah vonis mati, ini orang masuk neraka, dosanya tidak terselamatkan lagi. Nggak ada yang bisa tebus. Mungkin Anda sedang ada di fase hidup seperti itu. Keluarga udah nggak ada yang mau peduli, keluarga besar nggak ada yang mau hubungin kamu lagi. Udah ditinggalkan, udah disisihkan. Bahkan mungkin teman-teman Kristenmu udah nggak ada. Kalau dulu masih kadang-kadang aku doain ya. Mungkin mereka udah bohwat, nggak mau doain lagi. Ya, udah nggak mau hubungin lagi. Ketemu aja udah pura-pura nggak kenal. Ya, padahal dulunya satu kul yang sama ya. Tapi sekarang mungkin karena Anda sedang terjerat masalah yang berat. Atau mungkin karena hidup Anda jatuh. Kan gitu ya Bapak Ibu manusia ya. Kalau lagi jaya, banyak duit, semua baik, sukses. Wah semua datang ngerubungin ya. Aku doain kamu boleh ya. Ih pakai acara mau doain juga loh. Saya mah gak usah didoain udah sukses nih ceritanya ya. Tapi kalau mau didoain juga boleh. Wah masih belagu kan gitu ya. Lagi banyak duit, lagi sukses, semua pada datang. Tapi begitu jatuh, terjerat masalah, wah lubang yang dalam, gelap. Semua orang pikir-pikir, nanti aku WhatsApp bisa-bisa aku keseret. Nanti aku bisa-bisa dianggap kroninya dia, wah aku bisa kena. Udah kita lupakan aja, putus hubungan ya. Kita serahkan aja dia kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kita mau udahlah. Mungkin Anda dalam kondisi-kondisi seperti itu Bapak Ibu. Bahkan mungkin ada di antara kita sudah divonis mati. Wah kalau dia mah udahlah. Dia mah udah gelap banget hidupnya. Ya, bukan cuman kulitnya yang gelap, tapi hidupnya juga gelap dia ya. Wah pokoknya udahlah berantakan lah. Dia mah udahlah vonis mati. Jebret, selesai. Orang gak ada yang punya harapan lagi buat dia. Bapak Ibu itu pemungut cukai, kehidupan pemungut cukai. Duitnya banyak gak? Banyak. Bisa beli yang dia pengen? Bisa. Tapi hidupnya kayak gitu. Gak ada orang yang mau deket sama dia. Gak ada orang yang mau peduli sama dia. Itu Lewi. Bapak Ibu mungkin kita walaupun gak seberat itu, tapi ada bagian-bagian mungkin kita kayak gitu. Orang gak mau tahu sama kita, orang memvonis kita yang jelek-jelek, orang gak memberikan kesempatan buat kita. Loh gak ada kesempatan untuk pemungut cukai itu mau bertobat gak ada. Boro-boro mereka datang ke bait Allah, ketemu orang Farisi, Pak saya mau tobat Pak doain. Orang Farisi gak akan percaya. Malah ditengking dalam nama, oh mereka belum kenal Yesus waktu itu. Berarti dalam nama apa? Dalam nama Yahweh pergi kamu, mungkin akan begitu. Gak percaya, ditolak.
Tapi Bapak Ibu kabar baiknya hari itu, Yesus habis pelayanan, sembuhin orang, ngajar. Dia jalan lalu dia lihat kantor cukai. Dia masuk ke dalam, Bapak Ibu gila gak? Orang Farisi, guru-guru agama, orang-orang kudus pada zaman itu, boro-boro nginjek kaki di kantor cukai. Kalau bisa jalan itu jauh-jauh muter kalau bisa, gak ketemu. Tapi hari itu Yesus lewat kantor cukai, dia masuk ke dalam. Dia menjumpai Lewi. Lewi lagi di meja cukai ngitung-ngitung, tiba-tiba Yesus loh, Yesus. Terus kemudian Tuhan Yesus bilang begini, Lewi ikut aku. Bapak Ibu saya beritahu, sejauh apa engkau meninggalkan Tuhan, segelap apa kehidupan yang sedang kau jalani, sedalam apa engkau jatuh, sekotor apa perbuatanmu, sejahat apa engkau pernah lakukan, Yesus akan mendatangimu muka dengan muka. Dia tidak menghindari engkau, dia tidak membuang engkau, dia tidak memvonis mati bahwa kamu tidak berguna, dia akan mendatangi engkau. Kenapa Yesus turun dari surga, turun ke dunia Bapak Ibu? Banyak orang mencibir dan bilang gini, Tuhan kok jadi manusia? Lah ya terserah Tuhan dong, wong dia Tuhannya kok. Kok kita ngatur Tuhan sih? Tuhan kok jadi manusia? Iya Tuhan mau jadi manusia, Tuhan mau jadi Sun Gokong ya suka-suka dia lah. Tapi Tuhan gak pernah jadi Sun Gokong, dia jadi manusia. Kenapa? Karena yang mau diselamatkan itu manusia bukan monyet. Dia mau selamatkan Anda karena Anda manusia Bapak Ibu. Dan tahukah saudara kenapa Yesus turun ke dunia dan menjadi sama seperti manusia? Karena begini, kalau saya mau selamatkan manusia, ini Yesus ini, kalau dia mau selamatkan manusia, dia mau menjalani, merasakan hidup jadi manusia itu kayak apa sih susahnya? Loh itu Tuhan kita Bapak Ibu. Tuhan lain di atas surga, duduk makan popcorn, liatin umatnya. Duh kasihan banget ya, hidup susah amat, ayo semangat, ayo lebih semangat lagi ya. Tapi kalau Anda Bapak Ibu, Anda berdoa, Anda ngomong Tuhan hidupku susah banget, aku gak sanggup Tuhan rasanya mau mati. Bapak Ibu Anda pernah gak doa kayak gitu? Anda pernah gak doa kayak, aduh Tuhan gak kuat saya, aduh rasanya ambil aja saya sekarang. Saya udah gak kuat pengen mati rasanya. Saya pernah Bapak Ibu, makanya saya kurus begini. Loh, kalau Anda pernah doa kayak gitu, gak kuat Tuhan, kehidupan macam apa ini. Loh, Bapak Ibu tahun 2020 saya buka konseling pernikahan. Sampai sekarang. Sejak hari itu berdatangan kasus-kasus ajaib-ajaib termasuk pasangan Kristen ternyata sama ajaibnya sama pasangan non-Kristen. Ajaib ini maksudnya pertempurannya itu tingkat tinggi gitu loh Bapak Ibu ya. Dahsyat banget. Beberapa di antara mereka sampai ngomong gini, Pak saya gak tahan hidup pernikahan kayak gini Pak. Rasanya pengen mati saja. Loh saudara kalau Anda baca di peristiwa Taman Getsemani, Yesus ngomong sama murid-muridnya, hatiku sangat gentar sampai seperti mau mati rasanya. Itu Yesus ngomong begitu loh. Jadi tahukah Anda saudara Tuhanmu bukan Tuhan yang duduk di atas kursi yang nyaman dan melihat Anda menderita lalu diam-diam aja. Dia merasakan hal yang sama yang Anda rasakan. Jadi waktu Anda berdoa sama Tuhan, Tuhan gak kuat rasanya berat banget. Dia akan bilang gini, aku tahu yang kamu rasakan. Aku pernah merasakannya. Bapak Ibu jalan menuju salib yang namanya Via Dolorosa itu penderitaan yang paling menderita yang bisa dialami oleh seorang manusia, itu ada di situ. Bukan cuma fisik, tapi juga jiwa. Lu sudah bayangkan dibuang, dikhianati, ditusuk dari belakang, direndahkan, dilecehkan, tidak diakui, dihina, semua blek dalam satu malam. Anda pernah digituin dalam satu malam? Dikhianati, dihina, dilecehkan, direndahkan, tidak dianggap, dibuang, dinajiskan, pokoknya semua dalam satu malam. Wih, kalau Anda pernah ngalamin itu dan Anda masih hidup hari ini, sakti Anda. Enggak ada orang yang mengalami penderitaan psikologis semuanya dalam satu malam diblekin semua. Enggak ada, tapi Yesus alami itu. Dan dia bukan cuma menderita secara jiwa loh, physically sangat tidak manusiawi. Ditusuk mahkota duri, dipukul, digampar, diludah, dicambuk sampai punggungnya tercabik-cabik. Wah ditusuk pakai paku, digantung di atas salib sampai kehabisan nafas, kehabisan darah, kehabisan cairan, dehidrasi. Ditusuk lagi lambungnya, udah mati masih ditusuk lambungnya. Wah semua penderitaan fisik dan psikologis datang hanya dalam semalam dan satu hari saja.
blek sama Tuhan Yesus. Tidak ada manusia yang pernah ngalamin kayak gitu. Bahkan orang yang disalib bersama dengan dia saja, sama penderitaan fisiknya, tapi penderitaan jiwanya kalah jauh sama Yesus. Kenapa Yesus menempuh hidup manusia yang paling mentok menderitanya, yang paling bottom, paling bawah, paling gelap, paling menderita, paling susah. Supaya suatu hari kalau Anda, salah satu di antara kita yang duduk di ruangan ini, entah apa yang terjadi hidupmu jatuh di titik itu, kamu akan menjumpai Yesus di sana. Kamu tidak akan sendirian. Kamu tidak ditinggalkan. Karena Yesus ada di situ. Dan waktu kamu berdoa, Tuhan gak kuat rasanya. Tuhan akan bilang, aku tahu yang kamu alami. Aku pernah ngalami. Dan aku akan jalan bareng sama kamu. Bapak Ibu Saudara, maut aja didatengin sama Yesus dan diseberangi demi menjemput kita. Mau segelap apa, mau seberat apa, mau dunia sudah tinggalkan kamu, Yesus akan muncul di hadapanmu. Makanya Lewi, pemungut cukai yang sudah ditinggalkan semua orang, tidak ada peluang untuk dia bertobat dan punya harapan. Tapi Yesus hari itu masuk ke kantor cukainya, bawa pengharapan. Saya gak bisa bayangin, gila. Gimana orang yang lihat Yesus di sekitar waktu dia masuk ke kantor cukai itu heboh, viral itu saudara. Saudara bayangin kalau pakai perumpamaan zaman sekarang ya, ini cuma perumpamaan ya, jangan dianggap doktrin ya Bapak Ibu ya. Ini cuma contoh ya, contoh. Bayangkan, maaf, ada pelacur, lagi sedang melacur, lalu Yesus masuk ketok pintu, dok, 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 dok. Wah kaget, segera buru-buru pakai baju. Yesus masuk, udahan yuk, ikut aku yuk, berubah yuk hidupnya. Se-ekstrim itu loh saudara. Yesus sama kita. Tapi tolong jangan dipraktekkan ya, pulang dari sini pria-pria ya, aku mau ke pelacuran. Loh kenapa? Kata pengkhotbahnya tadi ingin seperti Yesus. Ya aku mau datengin untuk membawa mereka berubah. Yang Anda yang berubah, yang ada. Ya, ini bukan doktrin, ini contoh untuk memberikan gambaran kepada Anda. Se-ekstrim itu Tuhan mendatangi kita. Di saat orang lain udah jijik, najis, hina, tralala, Yesus melangkahkan kakinya. Bertemu muka dengan kita. Dan dia bilang, ikut aku yuk. Udahan yuk, ikut aku yuk. Saudara, kata ikutlah aku, itu gak main-main. Pada zaman itu, rabi, Yesus kan rabi, guru agama. Rabi itu terhormat. Dan para rabi itu selalu punya murid. Makin terhormat rabinya, muridnya itu makin selektif. Gak sembarangan orang bisa jadi murid. Nah Bapak Ibu, nih saya kasih kuis ya. Saya kasih kuis, tolong bangunkan yang tidur, mau ada kuis nih ya. Walaupun gak ada door prize-nya ya, tapi lumayan ya. Nih, menurut Anda Bapak Ibu ya, sekolah yang hebat, sekolah yang top, hebat, luar biasa. Itu sekolah yang satu, ini pilihan nomor satu ya. Satu, wah anak-anaknya itu yang dikirim ke situ tuh anak-anak pinter-pinter semua. Wah pinter-pinter, masuk sekolah itu diajarin sebentar, menang olimpiade matematika, fisika, wah menang. Itu nomor satu tuh. Atau yang kedua, yang dikirim ke sekolah ini tuh anak-anak oon-oon semua, yang amsyong-amsyong semua. Ya wah, diajarin nulis 3 tahun gak bisa-bisa ya. 1 tambah 1 berapa? 30 ya. Udah diajari 2 tahun tetap 30 terus. Pokoknya yang oonnya itu udah tingkat tinggi. Kirim masuk ke sekolah itu, lalu diajari menang olimpiade matematika, fisika. Nah menurut Anda sekolah yang hebat yang nomor 1 atau nomor 2? Ayo. Hah? Kenapa kok Anda bilang nomor 2? Lah kalau anak pinter disekolahin di situ terus jadi makin pinter, ya memang begitulah ya harusnya ya. Nah, kalau anak pinter sekolahin di situ jadi bodoh ya itu sekolahnya gila kan. Namanya anaknya memang udah pinter-pinter. Nah, tapi kalau di Jakarta, di dunia kan nggak gitu ya. Sekolah kami top, sekolah kami elit. Ya kok kami memenangkan ini lah. Iyalah murid lu udah top-top semua. Coba bikin kelas namanya kelas OON. Ya, kami kirim nih orang-orang nih. Wah, kamu bisa bikin jadi menang olimpiade. Top. Kan gitu ya? Nah, rabi-rabi pada zaman dulu yang terhormat-terhormat. Mereka itu muridnya datangnya dari mana? Anak bangsawan, terdidik,
pinter, nutrisinya cukup, diajari ini itu oleh orang tuanya, oleh guru-guru yang dipanggil ke rumah. Lalu kemudian mereka akan bawa anaknya pada usia tertentu melamar pada si rabi. Guru, jadikan anakku muridmu. Wah, lalu nanti gurunya akan seleksi. Wah, yang ini, yang ini, yang ini. Kenapa? Penting untuk punya murid yang hebat. Karena murid akan membawa nama besar gurunya makin naik. Kalau gurunya udah terhormat, muridnya gogon, nah gitu ya. Bahaya itu nanti. Jadi dia akan seleksi. Dan yang datang itu udah terpilih semua. Tapi Yesus gak bikin seleksi. Yesus gak bikin audisi. Kalau Yesus bikin audisi gak ada yang masuk. Pulang bawa koper semua. Ya. Yesus gak bikin audisi. Dia datangi yang gak punya harapan yang on tadi itu loh. Loh kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, murid-murid Yesus itu disebutnya gini, tidak terpelajar kata bahasa aslinya, mendekati dengan idiot. Murid Yesus gak idiot yang gitu, bukan. Tapi murid Yesus itu dianggap kayak, sini bego ini, sini bukan siapa-siapa. Gak usah didengerin omongannya gak mutu, yang kayak gitu. Itu murid-muridnya Yesus, padahal Yesus rabi yang dihormati. Tapi dia datengin satu-satu, dia pungut dan dia tawarkan. Bukan Yesus yang dilamar, Yesus yang ngelamar. Gila gak sih Bapak Ibu Saudara? Yesus yang mendatangi kita dan dia menawarkan, mau gak ikut aku? Tapi kadang kita tuh nyolot ya, gak tahu diri banget ya. Gila, Yesus datengin aku, ngajak ikut dia. Bentar ya, aku pikirin dulu ya Yesus ya. Aku hitung-hitung dulu ya. Lu tuh gak nyebut, ya. Apa ini yang dilakukan oleh Yesus? Tidak ada harapan Lewi itu. Udah. Putus, tutup pintu, selesai. Seumur hidup dia akan jadi pemungut cukai, mati sebagai orang berdosa. Bahkan waktu dia dikuburkan tidak ada yang mau datang ke dalam acara penguburannya. Bahkan mungkin yang nguburin dia sesama pemungut cukai. Karena keluarganya sendiri pun orang suku Lewi sudah membuang dia mungkin. Enggak mau. Harapan sudah enggak ada. Tapi Yesus hari itu muncul. Dan bukan cuma muncul. Dia menawarkan harapan. Karena dia bilang gini, ikut aku yuk, jadi muridku yuk. Sudah baca apa ayatnya? Lewi segera meninggalkan. Gila gak pakai surat resign mundur 1 bulan. Enggak Bapak Ibu. Hari itu juga kalau saya bayangkan dia akan datengin kepala pemungut cukai bosnya. Dia ngomong gini, bos saya resign. Kapan? Sekarang. Bro, kamu ngapain resign? Kita itu pemungut cukai. Sekali pemungut cukai, tetap pemungut cukai. Sekali pemungut cukai, selamanya pemungut cukai. Kamu udah gak bisa diubah. Darahmu ini keluarnya kata-kata cukai semua. Udah gak, ngapain kamu pakai resign. Enggak bos, Yesus di depan. Dia mengajak aku jadi muridnya. Wih, itu kalau dibikin film drakor mah keren banget itu adegan ya. Wah, lalu kemudian Lewi meninggalkan, buka pintu, bosnya mangap. Gila, itu Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Di saat tidak ada harapan, orang lain udah gak bisa diandalkan lagi. Orang lain bahkan menjerumuskan kita, mendorong kita, menjelekkan kita. Yesus datang di hadapan kita, menawarkan pengharapan yang baru. Ikut aku. Apa yang dilakukan oleh Lewi? Tidak butuh waktu lama. Dia tinggalkan semuanya. Dia ikut Yesus. Dan dia ajak Yesus ke rumahnya malamnya langsung. Makan-makan, Bapak Ibu apa artinya ini? Banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan tapi enggak bawa Yesus masuk ke rumahnya di hatinya. Jangan ketahuan nanti, yang ini masih kotor, yang ini masih berantakan. Enggak. Loh saudara kalau Lewi ajak Yesus saat itu juga ke rumah, berarti dia tidak punya cukup waktu untuk beres-beres rumahnya, benar enggak? Dia datang bawa Yesus masuk, Tuhan Yesus rumahku memang kayak begini. Berantakan. Ini teman-temanku nih, si Acoy, si Acong ya, si ini apa segala macam. Ini teman-temanku semua nih, ini pemungut cukai dan orang berdosa semua. Aku memang begini hidupku Tuhan. Dia terbuka apa adanya sama Tuhan. Dan Tuhan makan di rumah itu. Tahu nggak apa artinya Tuhan makan di rumah itu? Artinya begini loh, dia mau bilang sama Lewi, malam ini adalah terakhir hidupmu seperti ini. Besok waktu kamu berjalan dengan aku, hidupmu akan berubah. Kamu tidak akan lagi menjadi orang berdosa. Pemain keyboard, dimanapun Anda berada, iringi saya dengan nada Korea. Bapak Ibu kalau saya pembicara mengundang pemain keyboard maju ke depan, Anda tahu apa artinya Bapak Ibu?
khotbah hampir selesai. Bapak Ibu, yang pertama, ada 3 pelajaran dari kisah Lewi ini. Yang pertama, segelap apapun, sejauh apapun engkau dari Tuhan, tidak pernah cukup jauh untuk Tuhan mendatangi kita. Jangan kecil hati. Walaupun berbuat kesalahan, gagal, ditinggalkan orang, dibuang orang, jangan berkecil hati. Makanya Daud menulis dalam Mazmur, dia bilang gini, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Aku terbang dengan sayap fajar ke ujung bumi, engkau ada di sana. Bahkan aku duduk tinggal di dunia orang mati, engkau juga ada di sana. Tidak ada yang bisa menghalangi dan tidak ada yang terlalu jauh untuk Tuhan menjemput kita Bapak Ibu. Bahkan maut saja dia lewati untuk ketemu sama kita loh. Untuk mengajakmu, ikutlah dia. Yang kedua, responi panggilan dia Bapak Ibu. Waktu engkau meresponi dan berkata, iya Tuhan, aku mau tinggalkan segalanya, aku mau ikut Tuhan. Hidupmu tidak akan sama lagi. Yang ketiga, Lewi atau Matius. Setelah Yesus mati dan kemudian bangkit dan naik ke surga, beberapa waktu kemudian, dia menulis kitab Injil, kitab Matius. Dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa tulisan yang dia buat hari itu. Dia pikir itu mungkin cuma buat saudara seimannya, sesama teman-teman satu gereja, yuk supaya makin kuat mengenal Yesus, mengenal Tuhan. Dia gak pernah menyangka bahwa ribuan tahun dari ketika dia sudah meninggal, sampai detik ini, tulisan dia, kitab Matius itu, sudah menyentuh miliaran orang di dunia ini. Membawa orang ketemu Tuhan, berubah hidupnya, terinspirasi hidupnya, yang sedang lelah baca kitab itu kemudian menemukan pengharapan kembali. Bahkan saya pernah dengar kesaksian, orang yang gak kenal Tuhan sama sekali, satu kali digerakkan untuk baca kitab Matius, tiba-tiba matanya kayak tercelik, terus dia menangis dan dia menyadari dosanya, dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan, hanya membaca kitab Matius Bapak Ibu. Dia mungkin tidak pernah menyangka, tapi saya beritahu, engkau mungkin tidak pernah menyangka hidupmu ini akan jadi apa. Bahkan setelah kita mati, mungkin kita pikir ya udah selesai. Tapi saya beritahu, di dalam Kristus engkau akan mendapatkan jauh dari apa yang engkau bisa bayangkan. Engkau mungkin berpikir ya nanti paling aku matinya tuh gini, ya paling gitulah. Ya, di dalam Yesus Tuhan bisa melakukan segala hal yang besar. Kamu dipanggil untuk sesuatu yang lebih dari apa yang bisa kamu bayangkan. Bapak Ibu, sampai hari ini Matius masih terus dikhotbahkan. Tulisannya terus menginspirasi semua orang. Gini loh, orang yang hebat itu bukan cuma sekedar waktu hidup, dia berdampak buat orang lain, dia menginspirasi orang lain, dia menjadi berkat buat orang lain, bukan cuma itu. Orang yang hebat adalah waktu dia hidup, dia berdampak buat orang lain. Tapi ketika dia sudah mati, cerita hidupnya, apa yang dia lakukan, semua karya-karya dia masih bergaung terus. Bertahun-tahun, bergenerasi demi generasi. Menyentuh kehidupan orang-orang yang bahkan gak pernah kenal, gak pernah ketemu, gak pernah tahu orang itu. Tapi tersentuh oleh hidupnya. Oh Ibu, Yesus akan lakukan itu buat kita. Gila ya. Dari yang gak punya harapan sama sekali, tertutup sama sekali pintu kesempatan, diubah sampai ribuan tahun berdampak hidupnya. Itu Tuhan kita. Jangan kecil hati, apa masa lalu, apa keadaanmu saat ini, kondisimu saat ini, jangan kecil hati. Ikutlah Tuhan Yesus, izinkan dia mengubah kita. Mau Bapak Ibu? Kita nyanyi satu lagu yang tadi ya, tiada yang seperti Engkau. Mari datang di hadapan Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Begitu mengasihiku. Oh, tidak ada. Kau Tuhan Hanya Dia. sanggup menjawab. Oh Tuhan. Semua seru doaku. Katakan tiada ya Engkau Seperti Engkau.
hanya Engkau begitu mengasihiku, sampai rela menjemput kami. sanggup melawan Oh, apapun keadaanku, kehidupanku. karena itu aku percaya. Oh ya, Tuhanku aja, Engkau sanggup Tuhan. Engkau turun tangan. memulihkanku. Engkau tidak menunggu. Aku percaya, Oh, ku dahsyat. Kau turun tangan. Oh ya, sekali lagi. Aku percaya. Aku percaya, Oh, ku aja. Engkau ajaib. Memulihkanku. Aku percaya Engkau sanggup Tuhan. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Seperti Engkau mengubah seorang Lewi yang sudah tidak punya harapan lagi Tuhan. Dia pikir hidupnya sudah terbuang jauh dari hadapan Allah. Dia pikir nasibnya akan berakhir sebagai pemungut cukai yang berdosa. Tapi kedatangan-Mu mengubah hidup dia. Drastis dia menjadi seorang pengubah sejarah Tuhan lewat kitab yang dia tulis. Begitu pula Engkau juga sanggup mengubah kehidupan kami. Sekalipun manusia telah menjatuhkan vonis mati buat kami, menutup pintu-pintu pengharapan dan kesempatan, tapi Engkau sanggup membuka semua pintu-pintu pengharapan itu bagi kami. Kerjakan bagi kami yang hadir di tempat ini pada siang ini Tuhan. Apapun pergumulan, apapun kondisi yang kami hadapi, kuasa-Mu menolong kami, memampukan kami, menguatkan jiwa kami. Bangkit kembali pengharapan dan iman kami dalam nama Yesus. Jamah setiap hati Tuhan. Biarlah kami mau mengikut Tuhan, berjalan bersama Tuhan dengan Tuhan. Karena Engkau yang sanggup mengubah kami. Kami mau hidup kami menjadi seperti Lewi, seperti Matius. Berdampak bahkan sampai ketika kami sudah tidak ada sekalipun. Engkau melakukannya bagi kami. Terima kasih. Materaikan firman ini menjadi kekuatan buat kami yang mendengar dan menerimanya. Di saat masa sukar, firman ini muncul kembali menjadi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, ada beberapa buku yang saya bawa. Kalau Anda mau membaca dan belajar lebih dalam lagi, nanti bisa mencoba mendapatkannya. Ada di counter di depan, buku-buku dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.